sebaik-baik dari kalian adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Sampai Rasulullah itu sangat jarang sekali melakukan hal ini, yaitu show off bagaimana tentang akhlaknya dia secara verbal khususnya. Kata Rasulullah, dan akulah suami yang paling baik terhadap istri-istrinya. Maka misalkan menjadi seorang suami yang baik itu adalah menjadi suami yang baik, menjadi suami yang lebih baik lagi. Lalu dunia apa yang kita lakukan? Dunia adalah misalkan kita ikut kajian. Saya berseliweran di sosial media saya iklan kelas menjadi suami baik. Ada yang bikin ternyata tren kayak gitu. Atau ikut kajian-kajian seperti ini, tapi tematiknya yang tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga. Dan insya Allah pasti akan bikin dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kehidupan kita sebagai peran kita sebagai seorang suami, banyak hal tuh yang mungkin belum baik kita lakukan. Karena secara psikologis sederhana kayak gini, suami itu dia bahkan dalam hadis Rasulullah itu Rasulullah sampaikan bahwa kalau misalkan aku boleh memerintahkan seorang manusia bersujud dengan manusia lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud terhadap suaminya. Memang positioning kita sebagai suami itu superior. Apalagi sudah perempuan itu kita nikahi, kita ambil dari keluarganya, itu aja secara psikologis tuh di alam bawah sadar kita sesungguhnya gitu ya, terjadi bahwa kita mengambil sesuatu itu semakin meningkatkan tingkat superioritas kita terhadap seseorang, terhadap pasangan kita terutama. Lalu ditambah lagi kita nafkahi dia, makin superior lagi kita. Mungkin kadang bermesin, ini perempuan saya yang ambil, ini perempuan saya yang biayai hidupnya, saya nafkahi. Maka ada potensi laki-laki akan nauzubillah min dzalik, buruknya adalah menindas si wanita tadi, si istrinya. Ada potensi besar untuk itu, dan banyak sudah terjadi. Kalau kita hari ini mendengar dengan istilah KDRT misalkan, kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Rasulullah menyampaikan kualitas seorang suami yang baik adalah ketika dia akhlaknya baik terhadap istrinya. Nah, bagaimana akhlak yang baik itu terhadap istrinya? Cara berkomunikasi. Apakah komunikasi kita sudah baik terhadap istri kita? Cara bersikap kita, cara kita, apakah kita membantu pekerjaan rumah dalam rumah kita, pekerjaan istri kita khususnya. Ini yang perlu kita perbaiki. Resolusi kita melakukannya seperti itu, konkret, lakukan amal-amal tadi, ikhtiar tadi. Lalu kita menjadi orang tua yang hebat. Apa yang kita lakukan? Kembali lagi ke yang tadi, menjadi seorang suami. Maka kalau kita sudah niat menjadi suami yang baik, lalu kita lakukan tadi, memperbaiki komunikasi, semakin lemah lembut dan lain sebagainya, maka have-nya adalah yang kita miliki. Secara konsekuensinya, secara otomatisnya adalah kita akan mendapatkan predikat yang Rasulullah sampaikan tadi. Apa? Manusia terbaik. Have-nya itu. Have-nya kita akan dapat predikat manusia terbaik, dan ini yang memberikan adalah Rasulullah. Bahkan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu jadi orang tua yang baik selanjutnya. Ya tentunya kita belajar parenting hari ini. Lalu meluangkan waktu dengan B-nya adalah menjadi orang tua yang lebih baik lagi. D-nya belajar parenting. Lalu D-nya lagi adalah meluangkan waktu untuk anak kita. Entah ngobrol, entah main gitu kan. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa satu hal yang terlihat sia-sia dikerjakan, tapi ternyata itu berpahala adalah bercengkrama atau bermain di rumah dengan anak dan istri kita. Kelihatannya sia-sia, bercanda sama anak, bercanda sama istri misalkan, tapi ternyata itu nilai pahalanya luar biasa. Maka yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang ayah yang baik, seorang bapak yang baik adalah kita belajar parenting lebih tingkatkan lagi, karena Rasulullah menyampaikan bahwa didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Dan zaman saat ini berubahnya luar biasa, cepat banget. Yang dulu kita dididik dengan orang tua dengan cara pendidikan misalkan tipenya B. Sekarang cara mendidik anak kita sudah beda lagi. Tipenya mungkin sudah sampai X atau Y atau Z. Jauh cara mendidiknya. Dan kita perlu belajar, kita perlu diupdate.
skill sebagai seorang tua. Lalu dengan anak misalkan kita seringnya instruksi, kamu sholat ya nak, kamu belajar yang rajin ya nak. Pernah nggak kita melakukan diskusi dengan anak? Sebagaimana Nabi Ibrahim melakukan diskusi dengan Ismail, bahkan dalam kondisi yang sangat kritis, ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Diskusi. Tidak serta-merta langsung instruksi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Wahai Ismail, aku semalam mendapatkan wahyu dari Allah, engkau harus aku sembelih, persiapkan dirimu. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim memanggil Ismail dengan lembut dan menyampaikan bahkan dengan sebuah pertanyaan. Wahai Ismail, semalam ayah bermimpi seperti ini. Bagaimana pendapatmu? Anak punya pilihan. Anak jadi terlatih untuk berpikir. Anak terlatih untuk bisa hidup mandiri karena dia menentukan pilihannya sendiri. Pun kalau misalkan pilihannya kurang tepat, tugas kita adalah mengarahkan. B menjadi orang tua yang baik, dunia belajar parenting, meluangkan waktu untuk anak. Have-nya adalah kita bisa mendapatkan anak yang soleh. Jadi jangan sekedar minta doa, ya Allah berikanlah hamba anak yang soleh, tapi tidak menjadi orang tua yang baik, tidak meluangkan waktu untuk anak, dan tidak belajar parenting mengajar diri kita skill ke orang tua kita. Nah ini kan jadi masalah. Lalu have yang lain lagi apa kalau kita menjadi orang tua yang baik, melakukan dua hal yang tadi, beberapa hal lain yang lagi, misalkan kita bisa mendapatkan amal jariah. Kan amal jariah itu adalah salah satunya dari doa anak yang saleh. Resolusi itu sesimpel itu. Lalu kita menjadi karyawan yang teladan, misalkan karyawan yang baik, ingin menjadi karyawan yang lebih baik lagi di kantor saya. Lalu yang kita lakukan mungkin bisa jadi hadir tepat waktu. Lalu mengimplementasikan value. Kalau di sini itu akhlak atau berakhlak ya Pak? Value-nya berakhlak ya? Wadah, masih bingung nih bedanya berapa atau kan? Kan ada value-nya kan, gitu kan? Top down dari pemerintah kita gitu, bahwa value kita adalah berakhlak. Kan macam-macam tuh. Ada adaptif, ada kolaboratif, ada akuntabel atau apalah segala macam. Banyak tuh. Itu kita implementasikan betul-betul atau enggak? Maka kalau kita menjadi teladan karyawan yang lebih baik lagi, maka tadi misalkan ada tepat waktu, value, berakhlak tadi diimplementasikan betul-betul gitu kan. Maka have-nya apa konsekuensinya? Bisa jadi kita dipromosikan naik jabatan, bisa jadi kita lebih dipercaya oleh atasan kita, bisa jadi kita menjadi walaupun ya kalau di kementerian seperti apa. Kalau di swasta bisa ada karyawan terbaik lah gitu kan, mendapatkan bonus. Dan lebih penting lagi bisa menjadi teladan buat anak-anak kita. Kalau misalkan kan sering kita bilang ini ya, anak yang rajin ya, sekolahnya, belajarnya. Emang kenapa ya? Biar kamu berprestasi. Siap nggak ketika kita ditanya balik sama anak kita? Kalau ayah prestasinya di kantor apa? Bingung kan? Kalau ayah prestasinya di kantor apa? Kan terus saya berprestasi nih. Nah, tapi ketika kita ingin menjadi karyawan yang baik, dunia tadi melakukan hal-hal tadi, maka konsekuensi atau have yang akan kita miliki adalah dipromosikan, bonus, dan jabatan, dan bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita, bahkan untuk orang lain, menginspirasi. Dan insya Allah itu juga menjadi amal tersendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu selanjutnya misalkan kita menjadi atasan yang baik, kalau kita punya anak buah, ingin menjadi atasan lebih baik lagi. Lalu dunia apa? Dunia hari ini banyak istilah dalam dunia HR ya. Kita bisa melakukan mentoring, ajarin anak buah kita. Udahlah, hilangkan kekhawatiran kalau anak buah saya ajarin, entah dia lebih pintar dari saya, entah dia nusuk saya, entah dia nyalip saya, entah dia jabatan lebih tinggi dari saya. Konsekuensi itu tidak akan terjadi kalau kita punya kekuatan yang lebih baik lagi, terutama dari skill kepribadian, kematangan dan sebagainya. Lalu tuh yang lain lagi apa selain mentoring, ngajarin gitu. Lalu coaching itu ya tadi menjadikan
kan pemimpin yang baik itu bukan hanya memimpin timnya dengan baik, tapi pemimpin yang baik itu adalah dia bisa melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya. Dan ini sunnah. Rasulullah ketika meninggal dunia, mungkin gitu ya, secara perasaan Rasulullah tidak mengkhawatirkan siapa yang akan memimpin Islam setelah beliau. Karena apa? Karena sudah ada 4 khulafaur rasyidin. Sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar, sudah ada Utsman, sudah ada Ali, yang mereka punya tingkat leadership yang luar biasa, walaupun dengan karakter yang beda-beda. Tapi yang Rasulullah khawatirkan adalah umatku, yang mereka memimpin diri mereka masing-masing, namun pilihannya kadang salah, jalannya kadang salah. Tapi secara struktural leadership kepemimpinan, ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak pernah mengkhawatirkan siapa yang akan memimpin setelah beliau meninggal. Kenapa? Karena beliau sudah mengcoaching, sudah membentuk pemimpin-pemimpin baru yang akan memimpin Islam setelah beliau meninggal. Sudah membentuk khalifah-khalifah baru yang akan memimpin Islam setelah beliau meninggal. Sudah ada stoknya, aman, clear. Dan itulah mindset kita sebagai seorang pemimpin dimanapun kita berada. Kita punya mindset bahwa siapa orang yang akan saya bangun untuk menjadi pemimpin selanjutnya menggantikan saya misalnya. Bahkan ada situasi seperti ini. Ada posisi di mana dibutuhkan di atas kita untuk menjadi posisi di atas kita, tapi nggak pernah bisa diisi. Bahkan kita harusnya mengisi jabatan itu. Kenapa? Karena jabatan kita saat ini itu belum bisa digantikan oleh orang lain. Akhirnya kita sendirian mampet gitu, nggak bisa naik ke atas karena posisi kita saat ini belum bisa ada ganti. Beda ceritanya kalau kita sudah melakukan coaching dengan membentuk pemimpin-pemimpin yang siap untuk menggantikan diri kita. Bahkan kita bisa menjawab pertanyaan ini, Pak, kira-kira berapa tahun lagi posisi Bapak bisa digantikan oleh orang lain? Oh, mungkin 2 tahun lagi. Oke. Siapa kira-kira yang bisa menggantikan posisi Bapak dalam waktu 2 tahun lagi? Oh, si A. Siapa lagi? Si B. Tapi kalau si B kayaknya butuh waktu lebih lama. Nah, kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan seperti tadi, insya Allah itu sudah menjadi indikasi bahwa kita seorang pemimpin yang baik. Dan kalau itu kita lakukan, D menjadi pemimpin yang baik, atasan yang baik. Do-nya tadi melakukan coaching, mentoring, konseling bahkan gitu kan. Punya masalah pribadi mungkin bawahan kita, lalu konseling kepada kita. Maka have-nya apa? Kita akan dicintai oleh bawahan kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mencintai bawahannya dan dicintai oleh bawahannya. Pemimpin yang mencintai bawahannya, lalu pemimpin yang dicintai oleh bawahannya. Lalu bahkan Allah menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa pemimpin yang baik itu dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan di hari kiamat dia akan mendapatkan posisi yang dekat denganku. Maka dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan seorang pemimpin yang melakukan keadilan dalam waktu 1 hari saja, maka pahalanya itu lebih baik daripada 60 tahun beribadah. Walaupun tanggung jawabnya besar sebagai seorang pemimpin, tapi pahalanya juga luar biasa. Dan setiap kita, balik lagi ke hadis awalnya, bahwa setiap diri kita adalah pemimpin. Minimal memimpin untuk diri kita. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tugas kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin D-nya tadi, lalu kita lakukan dengan mentoring, konseling dan segala macamnya. Insya Allah helpnya tadi luar biasa. Dalam hadis disampaikan begitu banyak, 60 tahun lebih baik ibadahnya, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan tempat khusus nanti di hari kiamat. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi tetangga yang lebih baik lagi. Ingin menjadi tetangga yang lebih baik, yang kita lakukan dunia apa? Yang kita lakukan adalah misalkan memberikan makanan kepada tetangga kita. Cukup sering ya, bahkan direncanakan kasih makanan. Bahkan saya menambah, ada salah satu warga saya udah tua Pak, udah pensiunan dulu. Warga di rumah saya itu setiap hari dia punya jadwal
kayak jadwal piket untuk dirinya. Dia punya jadwal, hari ini dia mau masak apa, dan hari ini yang mendapatkan masakan dia siapa saja. Dan itu kebanyakan adalah orang-orang tua yang seusianya dia, tapi sudah jompo, yang matanya sudah tidak bisa melihat, yang udah nggak bisa jalan, gitu kan. Atau orang yang memang secara ekonomi kekurangan, tapi itu dia lakukan tiap hari. Menjadi tetangga yang baik, betul-betul dia lakukan. Bahkan dia pernah cerita ketika dia pergi haji dan umroh itu selalu saja perjalanan dia dari hotel ke masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, itu selalu saja ada orang yang nyamperin dia untuk ngasih dia makanan. Selalu makanan dan minum. Karena memang aktivitas dia setelah dia pensiun menjadi seorang guru, itu menjadwal, besok masuk ini yang dikasih ini, besok ini yang dikasih ini. Setiap hari dilakukan hal itu, selalu begitu. Jadi uang pensiun itu digunakan untuk itu. Nah, terus hal yang lain lagi apa? Misalkan kita punya, ada lagi bahkan tetangga saya yang lain, dia menyantuni anak yatim. Wah, ini bapaknya udah meninggal, tapi anaknya ada dua, satu perempuan, satu laki-laki, dan masih sekolah dulu, satu SMA, satu SD. Oke, tiap bulan disantuni 300.000. Setiap bulan 300. Dalam rangka menjadi tetangga yang baik. Lalu setelah, kalau misalnya kita memberikan bantuan dan sebagainya, banyak yang bisa kita lakukan. Bahkan panduannya dalam hadis dan ayat Al-Quran itu banyak banget bagaimana kita untuk bisa melakukan menjadi tetangga yang baik. Have-nya apa? Have-nya adalah yang paling mudah, bahkan untuk kebaikan selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Biasanya orang yang sering kita berikan kebaikan akan